dilanjut ke yang terakhir ya Pak. Oke. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Bu Siti Sundari sama Bu Ngajeng. Saya mau mempresentasikan untuk PPJ-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Oke, selamat sore anak-anak semuanya. Sore Pak Husnul. Sore Pak. Oke. Walaupun sore tetap semangat ya untuk kegiatan pembelajaran pada sore hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran pada sore hari ini, Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa dulu, Mas Heri. Nanti nggih Mas Heri. Mas Heri. Oh, Mas Heri mungkin di belakang nggih, mungkin bisa nggih Mas Harjanto Rien untuk memimpin berdoa. Monggo Mas Harjanto. Ya, baik Pak Husnul ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Mas Harjanto telah dipimpin berdoa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ini saya absen dulu. Ini anak-anak saya absen dulu. Yang pertama, Mbak Francisca Rinta ada? Hadir, Pak. Oke. Mas Hadi Setiawan. Halo Mas Hadi. Oke. Alhamdulillah. Mas Harjanto tadi ada nggih yang memimpin doa. Hadir Pak, hadir. Oke. Pak Hendro Setiawan, Mas Hendro Setiawan. Ada Pak, hadir Pak. Pak. Iya, alhamdulillah, nggih, sakit berangkat untuk pada kesempatan ini. Ya kemarin gimana Mas? Kalau nggak ikut kemana kemarin? Kemarin sama orang tua Pak, jenguk adik Pak. Oh, nggih. Apunten nih Pak nggih. Izin kemarin. Oh, nggih, semoga adiknya sekarang sudah sembuh nggih. Alhamdulillah. Sudah Pak, sudah sembuh. Oke, Mbak Herdian ada Mbak Herdian? Ada Pak, saya di sini Oh Pak. ya, oh ya. Cari sinyal itu Pak. Oke, Mas Heri Santoso. Mas Heri Santoso. Alhamdulillah. Oke, kapan ngantuk ya Mas G? Nanti diperhatikan, nanti kalau enggak, nanti yang ngantuk nanti beda sama kancane nanti ya hasilnya. Oke. Mas Himawan Santoso Sutanto. Hadir Pak. Oke, Mas Himawan. Mbak Hoiriah. Hadir Bapak. Oke, siap. Lanjut, Mas Ingrid. Hadir Pak, hadir. Oke, siap. Oke. Lanjut lagi, Mbak Jamitun. Jamitun penonton. Hadir Pak. Ya, hadir saya. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Kurniasari. Ada nggih? Hadir Pak. Ya. Yes. Terima kasih anak-anak semuanya sudah hadir. Tolong untuk kedisiplinan berangkatnya dan lain sebagainya diusahakan tidak izin. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang sekiranya tidak perlu izin, nah kecuali kalau seperti Mas Indro tadi adiknya sakit, nah itu harus izin ya, tidak apa-apa. Tapi diusahakan untuk pembelajaran bisa diupayakan selalu aktif, bisa hadir sehingga nanti pembelajaran tidak terlambat, jadi tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita nanti akan belajar dengan mata pelajaran desain grafis percetakan. Nah, di desain grafis percetakan ini nanti kita akan membahas tentang hubungannya dengan fotografi. Nah, fotografi lebih spesifik lagi nanti adalah tentang teknik pengambilan gambar luring. Nah,
dari namanya fotografi, saya yakin semuanya senang dengan yang namanya foto-foto. Nah, sini semuanya suka foto nggih. Nah, kayak Bu Jamitun walaupun diam pasti juga senang foto ya toh. Nah, Ya, kayak Pak, Bu selfie. Maria, nah, Bu Kurniasari, terus Mbak Herdian, saya yakin karena di story WA-nya itu amben-amben foto, amben-amben foto. Nah, jadi hampir semua orang walaupun yang cowok juga sama gitu. Mas Indra suka foto bukan? Suka Pak. Suka Nah, itu ambilnya. Nggih. suka foto Pasti dan kan nggih monitor saya itu Pak Kusnul nih. nah, suka moto, Di Facebook nggih. suka foto. Nah, apalagi kalau temen cewek itu mesti dipoto nih wae. Nah, oke, Suka Pak. nah, oke, untuk kesempatan ini hubungannya dengan teknik blurring dan fotografi itu sebenarnya apa toh manfaat yang akan kita peroleh. Nah, di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti di materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang fotografi, tentang bagaimana itu alat-alatnya itu seperti apa, kemudian teknik pengambilan gambarnya itu seperti apa. Nah, untuk di kesempatan ini nanti teknik yang lain. Untuk yang teknik sebelumnya itu teknik apa, nggih? Materi sebelumnya itu teknik pengambilan gambar dengan apa? Mungkin Mas Ingrid, mungkin ingat? Wah, apa? Oke, Bu Jamitun, Mbak Jamitun, Apa, lupa. Pak? Lupa, enggak baca. Wah, lali ya. Oke, yaitu Anu tentang Pak, macam-macam apa? pengambilan gambar ya Pak ya. Pengambilan gambar yaitu apa? Panning dan Zooming. zooming. Oke, nah itu Mbak Siska masih hafal. Nah, jadi itu. Nah, saat ini hampir semua kehidupan itu tidak lepas dari yang namanya fotografi. Ya, walaupun disadari dan tidak sadari semuanya itu tidak lepas dari yang namanya penggunaan fotografi. Nah, sehingga saat ini nanti fotografi untuk apa? Misalnya yang jualan online, nah itu kan butuh foto. Misalnya jual lipstik itu seperti apa? Nah, kalau cuma dikasih lipstiknya merah, kayak gini, nah mungkin yang dikarpe piye nggak tahu. Atau misalnya kita mau menunjukkan apa namanya jual esnya seger, gelasnya ngembun, yang digombe mak glek lah sebagainya, itu kan mungkin juga menarik tapi lebih menarik lagi kalau ada fotonya. Seperti sekarang itu kalau anak-anak semuanya itu pesan minum dari GoFood itu kan mesti ada gambarnya ya. Oke. Itu. Nah, untuk kali ini yaitu teknik blurring. Teknik blurring itu apa toh? Nah, kita lihatkan untuk presentasinya. Nanti anak-anak jangan lupa untuk aktif ya nanti untuk apa namanya bertanya hal-hal yang mungkin belum dipahami. Oke, saya share screen dulu. Oke, nah di sini. Oke, pada kesempatan sore ini, nah ini pengambilan gambar blurring. Nah di sini sudah ada gambarnya. Oke, sudah ada gambarnya, yaitu apa namanya gambarnya seperti ini, gambaran blurring itu seperti apa? Nah kayak gini. Nah untuk ini nanti, nah sebelum ke materi yang banyak, nanti silahkan dibuat kelompok terlebih dahulu. Nah satu kelompok itu antara 4 orang sama 3 orang, karena kita jumlahnya 12 nggih. Nanti kemudian apa namanya di kelompok itu nanti silahkan dibuka LKPD-nya yang kemarin sudah saya sampaikan, sudah Anda download juga, nanti untuk mengisi di LKPD. Nah, jadi nanti LKPD sudah siap. Nah, sekarang kita untuk sudah buat kelompok nggih. Nah, kelompoknya sudah dibuat anak-anak? Mbak, bentar Pak Sudah, ini. Pak. Ya, Pak. Oke, silahkan dibuat kelompok, satu kelompok 3 sampai 4 orang. Nah, kalau sudah, sekarang saya nggak akan ngasih materi dari itu, kita lihatkan sebuah video. Nah, untuk
hasil nanti silahkan dipelajari dari video yang saya tampilkan dengan durasi sekitar 5 menit ini. Nah, itu nanti bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD anak-anak semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Belajar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Pranto dari SMK Negeri 1 Kota Palu. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pengambilan gambar dengan teknik drawing. Nah, tadi Rumah Belajar, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasikan konsep drawing dalam fotografi. Kedua, menjelaskan prosedur pengambilan gambar dengan teknik drawing. Yang ketiga adalah menerapkan prosedur pengambilan gambar dengan teknik drawing. Nah, sahabat Rumah Belajar dimanapun Anda berada, apa sih sebenarnya teknik drawing dan seperti apakah yang dimaksud dengan foto blurring? Teknik drawing adalah memotret dengan kecepatan ramah atraktif gambar, namun tidak dengan menggerakkan kamera, baik pada objek diam maupun pada objek bergerak. Foto blurring pada objek diam itu bertujuan untuk menonjolkan sisi objek yang fokusnya tajam sebagai titik utama, sementara objek selain titik utama itu akan terlihat mengelur atau kabur. Jadi dia akan tajam pada titik utama, dan selain itu dia akan nampak kabur. Nah, foto blurring pada objek yang bergerak itu bertujuan untuk menghasilkan objek tersebut terlihat kabur. Nah, seperti ini. Contohnya adalah pemotret air terjun agar air terjun ini terlihat lembut. Nah, maka kita gunakan teknik blurring. Nah, agar menghasilkan hasil foto blur pada objek bergerak, maka kita bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut. Kita menggunakan kamera DSLR, kemudian kita pilih mode pada M atau kecepatan speednya rendah. Kemudian atur diafragma dengan nilai besar atau penunjukan di dalam kameranya itu kecil. Lalu sesuaikan nilai ISO-nya. Kita pastikan titik fokus pada objek yang akan kita buat sebagai fokus. Kita tidak tahan tengah pada speednya. Setelah itu kita tekan penuh. Oke, mungkin tadi gambarnya kurang terputus, nggih. Itu masih ada kelanjutannya. Ini saya lanjutkan, nggih. Nah, sebelum saya lanjutkan, tadi mungkin anggap untuk videonya sudah selesai. Nah, tadi ada yang ketinggalan dari Bapak untuk menyampaikan. Nah, sebenarnya setelah Anda belajar ini nanti, tujuannya apa sih untuk pada pengambilan gambar blurring ini? Yaitu yang pertama nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan pengambilan gambar dengan teknik blurring. Kemudian yang kedua memahami urut-urutan atau prosedur pengambilan teknik gambar blurring yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga melalui literasi, melihat foto dan lain sebagainya bisa menggunakan prosedur pengambilan gambar dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir melalui literasi pengambilan buku paket, modul, video dan internet, anak-anak bisa mempraktekkan sehingga bisa melakukan pengambilan gambar dengan teknik blurring dengan baik dan benar. Oke, masih kembali ke sini. Nah, silahkan untuk anak-anak semuanya mendiskusikan dari yang di LKPD itu
tentang apa itu teknik blurring, kemudian hal-hal apa yang harus diperhatikan dan lain sebagainya seperti yang ada di soal itu silahkan dikerjakan, didiskusikan. Kemudian yang nomor 4 itu juga tidak kalah penting adalah praktekkan bagaimana cara mengambil gambar dengan teknik blurring. Kemudian yang terakhir di poin yang kelima yaitu ambil kesimpulan seperti yang ada di soal di LKPD. Nah, buat anak-anak semuanya, yang jelas jangan takut untuk mencoba untuk mengambil sebuah gambar. Oke, silahkan berdiskusi, kemudian mengambil gambar. Saya kasih waktu 40 menit, cukup nggih? Tanya dulu Pak sebelum diskusi. Nggih, pripun? Foto burung itu bisa pakai HP Pak ya? Ya, untuk nanti pembuatannya, nah itu nanti bisa menjadi salah satu bahan diskusi dari anak-anak semuanya. Nah, karena kita pakainya kamera SLR, nah kita coba pakai SLR. Kalau pakai HP bisa enggak? Nah, nanti silakan dicoba. Tapi secara umum ya saya kasih gambarannya untuk pakai kamera handphone mungkin agak susah. Walaupun mungkin di beberapa handphone seri terbaru bisa, tapi secara umum untuk HP yang biasa itu mungkin belum bisa karena ini semuanya menggunakan teknik yang manual. Oke, gitu nggih. Gimana? Yang lain? Halo? Oke, Berarti silakan kalau pakai didiskusikan HP nggih. kurang maksimal ya Pak? Pak, paham Pak. Oke, silakan didiskusikan 45 menit dari sekarang. Monggo. Pre-memori saya anggap untuk prestasi diskusi sampun nggih. Kita lanjutkan selanjutnya pembahasan dari apa yang sudah anak-anak diskusikan di LKPD tentang bagaimana apa dan lain sebagainya tentang foto blurring. Nah, tolong untuk kelompoknya, nah ini sudah saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 itu kelompoknya Mas Harjanto, Mas Hadi, Mas Indro, nggih. Itu nanti silahkan dibaca. Nah, ini tadi udah dikumpulkan, nggih. Nah, tolong itu dibaca dulu perwakilan dari kelompoknya Mas Indro dan teman-teman. Salah satu mewakili. Yang besar apa udah? Sudah cukup? Sudah Pak, sudah jelas nggih. Saya baca Pak nggih. Atau Mas Nggih, Harjanto monggo. baca, Tribun? Oh nggih, saya bacakan. Oke. Ya. Ya, dari hasil diskusi kami, Pak. Oh nggih. Ini Pak ya, dari hasil pengamatan kami, gambar blur adalah gambar yang tidak tembus pandang, Pak. Tapi objeknya nampak kabur, tidak jelas, tidak fokus dan samar-samar. Pada gambar blur kelihatan, Pak. Maksudnya gambar ini yang blur tetap menutupi objeknya di belakang dan objek utama kelihatan jelas, Pak. Itu mungkin dari tadi, Pak, nomor 1. Oke, ampun. Nah, untuk nomor 1 dulu. Kemudian mungkin dari kelompok 2 hasil diskusinya itu mungkin bisa dibacakan dulu. Kelompok 2 monggo. Kelompoknya Mbak Herdian, Mas Heri, Mas Himawan. Silakan dibaca dulu untuk gambar blurring itu apa toh, seperti itu. Monggo. Ya Pak, saya perwakilan kelompok 2 Pak. Husnul. Oke, baca. Untuk nomor 1 dari hasil pengamatan, foto blurring itu gambar utama jelas, gambar belakangnya kabur atau samar-samar, Pak. Jadi cuma kelihatan yang depannya saja. Oh, nggih, siap. Lanjut. Kemudian kalau kelompok 3 hasilnya seperti apa? Silahkan dibacakan dulu. Kelompok 3 itu kelompoknya Mbak Jamitun, Mas Ingrid, Mbak Huria. Nah, silakan dibacakan. Monggo perwakilan salah satu. Mas Ingrid mau dibacakan. Ya, kami yang wakilkan baca ya.
Oke, monggo salah Ya, satu. untuk dari kelompok kami, yaitu nomor 1 dari hasil pengamatan dan diskusi, yaitu gambar blurring itu gambar yang menggunakan teknik mengaburkan gambar, tapi gambar utama terlihat jelas sehingga objek utama bisa menjadi pusat perhatian. Oke, Bukan, Pak. oke. Nah, oke dari itu, nah kita kembali ke sini tadi. Nah, dari ketiga hasil yang disampaikan oleh teman-teman Anda tadi, itu mungkin ada yang mau menarik kesimpulan seperti apa? Monggo, Mas Hadi mungkin mau mengambil kesimpulan. Oke, saya bacakan dari yang disampaikan teman-teman Anda tadi, kelompok 1, 2, 3, pada prinsipnya itu adalah gambar blurring itu seperti yang disampaikan teman-teman tadi udah betul. Nah, jadi bisa diartikan foto yang menonjolkan titik objek yang fokusnya sangat tajam yang disajikan sebagai titik utama sementara objek yang lain atau titik utama akan kabur. Seperti yang contohnya seperti ini. Jadi kamera di sini gambarnya jelas, belakangnya blur. Nah, kalau anak-anak sering lihat di foto model itu kan biasanya sering seperti itu. Jadi atau mungkin foto produk itu apa namanya, gambarnya banyak, ada botol banyak. Nah, botol yang kecap A misalnya supaya apa namanya, kelihatan jelas. Nah, itu dibuat botol A itu jelas, botol yang lain itu ngeblur. Nah, itu. Pak Nah, Husnul, tadi Pak Husnul, berarti itu objeknya monggo. itu ya. Jadi kita pengambilannya memang objek yang kita inginkan, Pak ya. Jadi Ya, misalkan betul. gambarnya itu ada apa, bola-bola, tapi bolanya ada 4, kita fokuskan ke itu, Pak ya. Bola yang kita inginkan, gitu, Pak. Objeknya. Oh, Itu nggih, bisa. makasih, Pak. Nggih. Oh, nggih. Oh, mata tertuju pada bola enek merah, hijau, kuning, abang, tapi yang mau ditonjolkan yang hijau. Nah, itu bisa Hijau, seperti Pak. itu. Oh, seperti itu, Pak. Nggih. Oh, jadi yang lain itu kan kita samarkan gitu, Pak. Sama seperti apa? Ya, Benda atau orang misalkan yang kita inginkan, gitu, Pak. Nggih. Oh, gitu. ternyata cewek yang paling cantik itu dijelaskan Iya, ini cowok iya. kabeh. Nah, cocok, Pak, nih, nggih. Masalahnya cowok, nggih. Nah, oke. Nah, itu tadi untuk pengertian dari foto blurring. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat foto blurring itu? Nah, seperti yang sudah di LKPD tadi sudah dijawab. Nah, ini untuk kelompok 2 mungkin bisa dibacakan hasilnya. Kelompoknya Mas Heri, Mas Himawan, Mbak Herdian, salah satu mungkin bisa dibacakan tadi yang sudah dikirim. Monggo. Cara mengambil blurring itu seperti apa? Nah, seperti yang sudah Anda kerjakan ini tolong dibacakan. Monggo, Mas. Ya, saya bacakan lagi, Pak ya. Oke. Mas Heri kayaknya masih ke belakang, Pak. Oh, ya, tidak apa-apa. Sesuai Mas Heri. Ya. Nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Pilih mode manual atau aperture priority. Yang satu, pilih setting aperture sebesar mungkin untuk ditandai F sekecil mungkin. Atur jarak Anda ketika memotret, yakni jarak di depan dan di belakang bidang objek. 3, jauhkan jarak antara objek dan background-nya. 4, usahakan menggunakan lensa dengan kemampuan aperture besar. 5, gunakan focal length lensa yang terpanjang, misal lensa 55 sampai 200. Gunakan 200 mm jika ada, atau gunakan lensa prime atau fixed lens, lensa yang tidak bisa di zoom untuk mendapatkan pola bokeh yang menawan. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, itu ya, jadi caranya seperti itu. Di sana tadi ada F, ada apa namanya itu. Nah, nanti kita jelaskan di belakang. Oke, kita lanjutkan. Jadi caranya seperti yang sudah disampaikan teman Anda tadi, yaitu pilih mode manual. Kalau di kamera SLR itu kan bisa diatur ya, bisa yang manual, bisa yang otomatis. Kalau misalnya anak-anak semuanya itu pakainya otomatis, nah itu tidak ada bedanya dengan anak-anak menggunakan kamera handphone. Kamera handphone kan semuanya full otomatis. Ya, di SLR juga ada fasilitas untuk
otomatis. Jadi nanti hal-hal yang misalnya aperture, shutter speed dan lain sebagainya nggak perlu diatur. Jadi silakan nanti cara pengambilan gambar dipilih manual, kemudian pilih setting sebesar mungkin, ditandai dengan F semakin kecil. Atur jarak ketika memotret, ya ini jarak di depan dan di belakang bidang objek. Jadi nanti backgroundnya itu tidak melekat. Jadi ada jaraknya. Jauhkan jarak antara objek dan backgroundnya tadi. Ya, usahakan menggunakan lensa dengan kemampuan aperture besar. Nah, tadi contohkan di sini misalnya pakai yang 55-200. Nah, kita pakai yang tinggi. Kalau misalnya lensa fix ya, kayak kamera yang bawaan itu nggih, itu kan apa namanya? Lensanya adalah 18-55. Nah, itu bisa pakai yang dimaksimalkan 55. Nanti kita main di fokus lensnya itu. Oke. Itu nggih, itu cara pengambilan gambar bluring. Nah, di sini tadi dijelaskan ada aperture, ada apa tadi ya. Nah, kita mulai sekarang masuk ke yang selanjutnya, yaitu tentang aperture atau diafragma. Nah, apa itu aperture? Apa itu diafragma? Nah, mungkin ada yang mau menjawab. Oke, silahkan. Mbak Hoiriah mungkin bisa dibacakan. Nah, diafragma atau aperture itu apa? Ya Pak, diafragma adalah istilah fotografi yang mendefinisikan seberapa besar lensa terbuka atau bukan lensa saat kita mengambil foto. Oke, betul sekali. Jadi di sini bukaan diafragma itu adalah seberapa besar lensa terbuka pada saat kita mengambil gambar. Kemudian aperture itu sama ya. Ini apa namanya dengan kalimat yang lain itu mengendalikan seberapa besar lubang di depan sensor terbuka. Semakin besar nilai F-nya, semakin kecil diameter. Jadi angkanya misalnya di kamera SLR itu F 1/10 sama 1/100. Nah, itu semakin kecil angkanya itu bukannya malah semakin kecil, berarti bukannya semakin besar. Gitu nggih. Jadi makin kecil F-nya, makin besar diafragma terbuka. Tuh. Nah, contohnya adalah gambarnya seperti ini. Jadi ini yang 1/4, 1/8, 1/16. Nah, ini. Nah, ini tadi saya ulangi lagi, ini adalah tempat masuknya cahaya ke dalam kamera. Jadi kalau misalnya besar lubangnya seperti ini, otomatis nanti juga cahaya masuk juga akan semakin banyak. Kalau lubangnya kecil, cahaya masuk juga kecil. Tuh, selain itu juga nanti fokusnya ya, untuk titik fokusnya itu kalau semakin kecil, itu titik fokusnya semakin luas. Makanya tadi pada saat pengambilan gambar apa namanya bluring, itu kan fokusnya dibatasi hanya objek tertentu. Nah, kita pakai bukaan diafragma yang besar. Kalau misalnya anak-anak semuanya mau ngambil gambar pemandangan, ya pemandangan misalnya lagi piknik ya, misalnya Mas Himawan piknik itu pengen motret suasana pemandangan, nah itu bisa pakai bukaan diafragma yang kecil. Ya. Selanjutnya shutter speed. Nah, shutter speed dari namanya speed, hubungannya pasti dengan kecepatan. Oke. Mungkin bisa dibacakan Mas Heri pun hadir dari ini. Sing belakang lo pun. Shutter speed itu apa, Mas Heri? Shutter speed merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Saya nggak ngerti tapi apa itu, Pak? Mohon dijelaskan. Oke, itu ya. Nah, itu untuk shutter. Ya, nanti tak jelaskan. Oke, shutter speed ya. Yeah. Oke, ya. Oke, shutter speed. Nanya shutter speed. Speed itu kan kecepatan, shutter itu tirai. Jadi kecepatan tirai rana membuka dan menutup kembali, atau di sini disebutkan kecepatan shutter diukur dalam satuan second atau detik. Semakin cepat shutter speednya, semakin cepat pula sensor menerima cahaya dan sebaliknya. Nah, di sini satuannya detik. Kenapa kok tidak menit, tidak jam? Kalau menit jam pasti juga cahaya masuk akan banyak sekali. Ya. Nah, itu.
Nah, contoh di sini adalah shutter speed-nya itu 1/25 second. Dia itu berarti membuka dengan kecepatan 1/25 second. Ini akan lebih lambat 5 kali lipat dari 1/1/125 second. Jadi kalau angkanya itu kecil, berarti dia itu semakin lambat. Makanya pada saat anak-anak itu ngambil gambar, itu kan ada suara cepret gitu ya. Nah, cepret itu adalah suara shutter speed tirai rana membuka dan menutup kembali. Kalau misalnya anak-anak pakai speed yang lambat, pasti akan spread itu ada jedanya, akan terasa. Tapi kalau speednya itu sekitar 125, 1/125 itu akan seolah-olah itu jadi satu. Tuh, oke. Nah, selanjutnya yang ketiga ISO. Nah, apa itu ISO? Nah, ISO silahkan dibacakan. Mbak Kurnia, tolong dibacakan dulu. ISO itu apa? Oke, Pak. ISO atau ASA. ISO atau ASA dalam fotografi film adalah kemampuan atau tingkat sensitivitas sensor pada kamera terhadap cahaya. Oke, nah ISO. Nah, di sini tadi udah digambarkan di bawahnya ini ada nggih? Gambar ISO 100, 200 sampai 3200. Nah, ini berbeda, semakin tinggi angkanya, nah sensitivitas terhadap cahaya juga akan semakin tinggi. Nah, itu. Nah, tadi dari gambarnya nanti di tampilan di layar kamera SLR anak-anak semuanya adalah seperti ini. Nanti misalnya beda kamera mungkin beda ya, misalnya anak-anak pakai Canon, pakai apa namanya Nikon atau pakai Fujifilm dan lain sebagainya mungkin, atau apa mungkin tampilannya agak sedikit berbeda, tapi secara umum itu sama, okay? Nah, selanjutnya dari ketiga yang tadi udah kita terangkan, ada diafragma, ada ISO, ada shutter speed. Nah, itu ketiganya itu punya ikatan. Nah, tapi bukan ikatan cinta, ya. Nah, ikatan yang satu dan yang lain itu saling berhubungan. Nah, seperti digambarkan seperti ini segitiga ini. Jadi misalnya aperture itu bukaannya, shutter speed itu kecepatan tirai rananya, ISO itu kepekaannya. Nah, kita bahas yang dua dulu, aperture sama shutter speed. Anak-anak di sini kan sekarang kan lagi pandemi ini kan diwajibkan selalu apa? Cuci apa Mas Indro? Cuci tangan. Pak. Cuci tangan sehari. Baju, Pak. Nah, cuci tangan. Jadi setiap kita itu mau ngapain, makanya sekarang di sekolah itu udah disiapkan apa namanya tempat cuci tangan. Yang cuci tangan itu berarti ada apanya, Mas? Ada air yang mengalir dari keran, gitu? Iya. Nah, ada sabun, Pak. Ada sabun dan lain. Nah, di sini yang mau saya analogikan antara aperture dan shutter speed itu adalah kayak keran itu, Mas, Mbak, gitu. Kayak misalnya aperture tadi adalah bukaan diafragma, bukaan tempat cahaya masuk ke dalam kamera. Jadi misalnya anak-anak semuanya itu cuci tangan, buka air itu sedikit apa banyak, nah itu kan kalau dibuka sidik, banyune ya miline sidik. Kalau misalnya dibuka banyak, juga air yang mengalir juga banyak, ya toh. Nah, di situ aperture itu diibaratkan seperti itu. Bukaan diafragma itu ibaratnya anak-anak itu buka kerannya itu dipolke apa setengah apa seperapat, nah itu seperti itu. Kemudian shutter speed itu ibaratnya berapa lama anak-anak itu membuka keran itu, yang buka SUW banyu sing mili juga banyak. Jadi kalau misalnya itu keran itu dikasih ember di bawahnya, buka SID, gitu. Kemudian waktu ini sedelok, kira-kira air yang masuk itu banyak apa sedikit, Mbak Herdian? Halo, Mbak Herdian. Iya, Pak. Nah, kira-kira kalau air yang kalau bukaan keran air itu dibukanya itu sedikit, kecil, waktunya sebentar, air yang masuk ke ember itu sedikit atau banyak, Mbak? Sedikit, Pak. Sedikit. Tapi kalau misalnya
buka dipolke, ya toh, buka ekran itu dipolke, kemudian shutter speed-nya itu bukanya agak lama, maka airnya di ember itu bisa penuh, ya Mbak G. Penuh, Pak. Ya, jadi kalau diibaratkan cahaya yang masuk nanti bisa banyak ke dalam kamera itu kalau misalnya shutter speed-nya itu lambat, aperturnya itu besar, nah itu nanti cahaya yang masuk bisa banyak. Nah, kalau banyak, nah itu nanti akan terjadi juga mungkin bisa hal yang diinginkan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pencahayaan di sini hubungannya dengan aperture dan shutter speed. Jika anak-anak itu mengambil gambar itu cahayanya banyak, itu akan terjadi yang namanya gambar overexposure atau kelebihan cahaya. Tapi kalau cahayanya sedikit, itu akan terjadi yang namanya underexposure. Nah, contohnya di sini mungkin belum saya tampilkan. Oh ya, sini. Dari beberapa hasil karya teman Anda tadi, contoh seperti ini. Nah, ini kan terlalu terang. Nah, ini berarti gambarnya bisa masuk dalam kategori overexposure, kelebihan cahaya. Tapi kalau misalnya dibalik, cahayanya kurang, juga nanti mungkin akan seperti ini. Ya, ini agak kurang, gitu. Jadi namanya underexposure. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak semuanya sebelum kita lanjutkan. Betul-betul. Oke, kalau tidak ada, jelas nggih. Jelas apa blas niki? Oke, kita lanjutkan. Oke, siap. Jelas, Pak. Oh, alhamdulillah. Kok jelas apa blas? Blas. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengambilan gambar Blu-ray? Nah, tadi sudah dijawab di LKPD. Nah, kebetulan ini kelompok 2 lagi. Nah, silakan dibacakan hal-hal yang harus diperhatikan. Kelompok 2 tadi, kelompoknya siapa tadi? Pak Himawan, Mas Himawan sama Mbak Hoiriah juga nggih? Oke, Mas Dian. Oke, gini Mbak Dian. Gini anu mandang dibaca kesek Mas hasilnya. Mas Himawan aja. Ya. Sekarang poin 3 dari hasil diskusi, hal apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada aperture, shutter speed, dan diafragma. Oke, terima kasih. Nah, tadi seperti yang tadi ya, hal-hal yang diperhatikan adalah seperti itu tadi. Jadi diafragma seperti apa, shutter speed-nya seperti apa, sehingga gambar yang akan dihasilkan juga bisa maksimal. Selain juga nanti ada pengaturan ring fokusnya itu. Oke. Oh ya, sebelum ke kesimpulan, nah kita lihat dulu poin yang keempat tadi, hasil karya dari teman-teman Anda tadi yang sudah dikirim. Nah, ini hasil karyanya kelompok 1 seperti ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, sampai kelompok 3 aja, oke. Oke, kelompok 1 hasilnya seperti ini. Nah, mungkin ada komentar dari teman-teman untuk kelompok yang lain untuk gambar ini kurang apa atau sudah seperti apa, sudah seperti yang diharapkan apa belum. Nah, itu mungkin bisa dijawab. Mas Hadi Putih Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Gambar ini menurut jenengan ki wis piye Mas? Ya bagus atau masih ada revisi untuk gambar Blu-ray-nya? Oke itu. Oh ya. Ada tambahan saran? Kayaknya sudah bagus deh Pak. Kontrasnya sudah bagus itu. Ya. Fokusnya juga sudah bagus. Oh ya. Oke, sekarang kita coba lihat gambar yang lain. Nah, ini kelompok 3 tadi mengumpulkannya seperti ini. Nah, kira-kira menurut kelompok yang lain
Ini juga Mas yang Himbauan. jadi maksud bokeh Pak. Mas Himbauan, Beda itu beda objeknya Pak ya, objeknya yang belakang gitu berarti yang ini, yang bokehnya yang depan itu oh berarti. ya, Ya. oh ya, berarti dari kelompok 3 ini gambarnya belum sesuai. Nah, yaitu yang diharapkan itu kan bokehnya kan yang belakang, luringnya yang depan ini jelas, tapi ternyata ini kebalik. Jadi nanti mungkin salah satu solusinya, nah berarti ring fokusnya itu diubah, karena ini berarti yang fokusnya di belakang, yang depan luring. Nah ini, nah nanti kelompok 3 nanti bisa diperbaiki, ya. Kemudian untuk kelompok yang lain seperti ini, Mas Hendro mungkin punya pendapat, sudah sesuai atau gimana, monggo. Sudah Pak, cuma apa lebih luringnya itu Pak, yang depan sudah bagus, yang belakang ditambahin mungkin Pak, untuk apa biar fokusnya yang mana gitu loh. Mungkin itu Pak. Oh ya, oke, berarti ini ya, tapi ini secara standar minimal ini sudah masuk, karena di sini sudah blur, di sini sudah jelas. Oke, tapi mungkin seperti yang sampaikan Mas Indro tadi ya, perlu ditambahkan supaya apa point of interest-nya itu bisa masuk ke sini, ngeten ya. Oke, itu kemudian itu tadi dari hasil karya yang sudah disampaikan teman-teman Anda. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Nah, jadi mungkin dari hasil anak-anak semuanya, itu bisa saya simpulkan, yang pertama, foto blurring bisa diartikan foto yang menonjolkan titik objek yang fokusnya sangat tajam, yang dijadikan sebagai titik utama. Sementara objek lain, titik utama akan blur atau kabur, atau selektif fokus. Kemudian yang kedua, cara pengambilan gambar blurring seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu yang pertama pilih mode manual, kemudian pilih setting aperture sebesar mungkin dengan ditandai dengan angka F semakin kecil. Kemudian atur jarak ketika sedang memotret, jadi jarak yang di depan dan di belakang bidang objek. Kemudian jauhkan jarak antara objek dan background-nya, usahakan menggunakan lensa yang dengan kemampuan apertur besar. Apertur besar tadi adalah bukaan diafragma yang besar. Kemudian gunakan local lens, lensa yang terpanjang. Misalnya lensa 55 sampai 200 menggunakan 200. Kalau 1855 kita menggunakan yang 55. Dan gunakan lensa prime atau fixed lens. Lensa yang tidak bisa di zoom untuk mendapatkan pola bokeh yang menawan. Kemudian tips supaya anak-anak nanti bisa mengambil gambar ya. Jadi untuk menjadi seorang fotografer, nah itu berarti harus banyak-banyak berlatih, karena apa namanya, kita punya alat yang bagus, punya apa namanya objek yang bagus, tapi tidak sering latihan, juga nanti hasilnya kurang maksimal. Beda seperti apa namanya anak-anak sering berlatih. Seperti yang di pelajaran-pelajaran yang lain, di fotografi itu juga apa menerapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi gitu ya. Itu jadi sekali lagi untuk anak-anak nanti silahkan banyak-banyak berlatih untuk apa namanya mendapatkan hasil fotografi yang bagus dan menarik. Karena untuk fotografi itu peluang bisnisnya sangat banyak ya. Jadi misalnya di lingkungan Anda sendiri mungkin ada yang punya hajatan, ada punya acara, itu pasti butuh fotografer. Dan itu mungkin dari modal anak-anak semuanya itu bisa omsetnya mungkin dari yang Anda keluarkan apa namanya marginnya itu bisa 200-300%. Karena fotografi itu kan termasuk karya seni. Jadi itu apa namanya penghargaannya masih cukup tinggi. Dan di fotografi ya buat anak-anak semuanya jangan apa namanya takut salah. Nah, karena di dunia fotografi itu nggak ada istilahnya salah. Nah, semuanya itu benar. Nah, tergantung
kita menggunakannya. Jadi sering latihan, karena namanya karya seni itu kan semuanya pasti kalau ada wujudnya itu berarti ya benar gitu. Itu untuk yang bisa dipresentasikan. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Pak Husnul, untuk minggu depan kita bahas apa lagi Pak? Atau masih lanjut ini? Oke. Bentar. Untuk minggu depan kita nanti belajarnya sudah beda materi, yaitu tentang komposisi dan lain sebagainya. Jadi nanti anak-anak, kalau tadi ini apa namanya gambar blurringnya sudah selesai, sudah ini ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin dari Pak Husnul cukup sekian, ya. Dan nanti untuk materi yang akan datang, silakan dipelajari tentang komposisi pengambilan gambar seperti apa. Dipelajari, nanti modulnya akan saya upload di apa namanya di Google Classroom, ya. Tuh, kemudian kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan, nanti bisa lewat grup untuk dibahas bersama-sama. Karena waktunya juga sudah mau sore, sudah habis. Ketua kelas, Mas Heri tadi mana Mas Heri? Mungkin bisa dipimpin doa? Masih mawon-mawon? Ya Pak. Oke, silakan dipimpin doa. Terima kasih Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Heri. Nah, nanti jangan lupa anak-anak kalau pulang nanti hati-hati di jalan, jangan ngebut ya. Apalagi ini sebentar lagi mau buka puasa, nanti banyak yang ngabuburit, banyak yang naik motornya seperti itu, hati-hati jalan, jangan lupa pakai helm, nggih. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Husnul. Akhirnya sudah lego gitu ya Pak Husnul, selesai lego, tinggal komentarnya. Oke. Mungkin saya sedikit saja sudah bagus sih Pak. Mungkin saya share lagi ya supaya semua dapat giliran share adil. Adil share-nya. Oke. Yang saya komentari mungkin di sini adalah mungkin di LKPD itu saya sambungkan ini dengan RPP Pak ya. Saya coba tadi membaca ini, tapi saya jadinya kepingin tahu RPP-nya seperti apa. Nah, di RPP itu ada beberapa indikator atau level kompetensi yang mau dicapai. Satu, ada indikator untuk menjelaskan pengambilan gambar, artinya siswa bisa menjelaskan. Kemudian yang di sini, ini memahami nih indikator bagaimana siswa itu paham, itu yang sulit diukur Pak Husnul. Mungkin saya lebih prefer ini dikatakan dengan mendemonstrasikan gitu, itu juga bisa masuk ke level kompetensi, sama-sama harus tahu langkah-langkahnya gitu. Kalau mendemonstrasikan saya lupa ya, dia di C3 atau C4 gitu jadinya. Coba nanti dicek kembali ya, saya agak lupa. Kemudian menguraikan prosedur. Oke, mungkin itu catatannya yang di tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan tujuan di sini, saya coba mengcapture hal apa saja yang dievaluasi. Nah, begitu dievaluasi, saya melihatnya ada di LKPD. Karena yang ada di sini LKPD ya Pak ya. Nah, di LKPD ini saya kesulitan untuk melihat ini itu akan menjawab
tujuan yang mana. Kemudian yang ini juga akan menjawab tujuan yang mana, gitu. Apakah semua tujuan itu bisa tercakup dalam LKPD ini? Gitu, itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin bisa disesuaikan lagi kalau ada yang perlu direvisi. Kemudian instrumen, mungkin itu Pak, saya melihatnya dari RPP dan LKPD. Mungkin Bu Rahajeng nanti punya komentar lebih bagus. Monggo Bu Rahajeng. Oke, Bu Siti, Pak Kusnul. Mungkin tadi yang saya garis bawahi mungkin di bagian inti itu kan ada menampilkan video pembelajaran gitu Pak. Jadi mungkin juga jadi catatan bagi kita semua untuk pembelajaran daring, sepertinya untuk menampilkan video itu agak riskan gitu. Misalnya kita bisa lancar, belum tentu ternyata di siswanya itu bisa lancar gitu. Jadi ini juga menjadi pelajaran juga untuk mungkin nanti saat PPL itu untuk memberikan video, sebaiknya tidak usah memberikan video, mungkin dikasih link, itu siswanya suruh ngelihat sendiri gitu. Cuma untuk secara daring seperti ini, mungkin melalui PPT Mawon gitu Pak Husnul. Sebenarnya kalau misalnya videonya ditunjukkan, mungkin pembelajarannya akan lancar. Cuma tadi saya sempat, loh ini sudah sampai mana ya? Ini sudah sampai mana ya? Lihat di RPP itu agak kesulitan gitu. Gitu. Lalu ini kan materinya tentang foto ya Pak. Sebenarnya sangat karena foto jadi PPT-nya itu akan lebih baik kalau memunculkan banyak contoh-contoh foto gitu Pak Husnul. Jadi lebih kelihatan gitu siswa punya gambaran model-modelnya foto itu seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa ditambahin nanti gambarnya, atau mungkin yang tulisannya terlalu banyak bisa dipecah, itu diberi gambar gitu di slide-nya, jadi tidak terasa kosong gitu. Karena materinya sendiri juga berkaitan sama foto gitu. Lalu untuk tadi saya lihat yang di soal yang diberikan siswa itu soal yang di LKPD itu tidak sama seperti jawabannya tidak sesuai pada instrumen penilaian gitu Pak. Jadi di LKPD soalnya A, di instrumen penilaian ternyata bukan itu gitu Pak. Mungkin nanti dicek lagi bisa Terakhir PR-nya banyak ya Pak Husnul. Salah tadi harusnya yang pertama sebelum Pak Inggit. Gitu. Terus tadi yang baik itu yang bagian apa Pak Husnul menunjukkan hasil foto bokeh dari tiap kelompok itu. Terus siswanya kan terpacu untuk ngomentari ini bagusnya apa, ini kurangnya di mana. Nah itu menurut saya bagus sih Pak Husnul. Dan Pak Husnul juga memberikan di akhir tadi habisnya menempelkan hasil foto itu ada motivasi untuk siswa gitu, berkaitan dengan mungkin peluang kerja di bidang foto. Jadi apa, mengajak siswa untuk mengeksplor lebih lagi di bagian ini karena bermanfaat nanti di kehidupan setelah lulus gitu. Mungkin tambahan saya begitu saja Bu Siti. Terima kasih Bu Rahajeng. Menurut saya masukan Bu Rahajeng cocok ya. Tadi agak banyak teks ya, tekstual. Misal tadi satu objek tapi diatur-atur bukaannya, jadinya terfoto seperti apa, itu mungkin gambarannya siswa akan tahu efek-efek atau pengaruh dari apa parameter yang disampaikan oleh Pak Husnul. Jadi sebenarnya menarik ya. Topiknya Pak Husnul menarik. Enggak perlu banyak kata-kata tapi banyak gambar, itu akan lebih menunjukkan ini, menunjukkan apa level kompetensinya sesuai kesesuaiannya. Mungkin seperti itu ya Pak Husnul. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi semuanya Bapak Ibu ya, untuk persiapan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu Bapak Ibu nanti akan masuk ke sebentar.
kita lihat di setelah perancangan ini, kemudian refleksi, mungkin di sisi ini Pak ya, ujian komprehensif itu kalau tidak salah di praktek pembelajaran nantinya. Karena Bapak Ibu pada saat praktek pembelajaran ini akan sama dengan pelaksanaan peer teaching ini, tapi yang mengamati langsung penguji ini. Kalau tidak salah seperti itu ya Bu Rahajeng ya. Di komprehensif atau di pembelajaran lupa. Intinya Bapak Ibu akan diminta untuk mengajar kondisi real, kemudian kita mencermati seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, pembelajarannya bertahap menuju lebih baik lagi dan semangat untuk merevisi sebagaimana masukan dari kami. Jadi terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah bisa bekerja sama dengan kami dan semoga ini menjadi hal yang baik untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu Rahajeng ya. Oke, Bu Siti. Kemudian Bapak Ibu yang lain yang di observer mungkin bisa menambahkan komen-komen dari saya dan Bu Rahajeng untuk LK2-nya ya. Mungkin seperti itu, kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Mohon bertanya boleh nggih? Boleh, untuk ini Bu, untuk terkait untuk yang uji komprehensif itu nanti silang ya Bu untuk anunya apa? Dosennya itu. Iya, silang dosennya. Biasanya satu pembimbing, guru pamong sama dosen tetap, tapi tambah dosen luar. Biasanya seperti itu. Terima kasih. Kalau tidak salah seperti itu, Mungkin bisa dipersiapkan lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Mungkin masukan Bu Rahajeng tadi sangat bagus sekali untuk digunakan sebagai referensi. Mungkin seperti itu dulu. Bisa kita tutup pertemuan hari ini. Oke, Bu. Oke. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih semuanya. Semangat. Makasih Bu Siti, makasih. Terima kasih semuanya. Apa? Aduh, lego ya Bapak Ibu ya. Aduh. Beres kabeh. Lega. Lega pausnya lega. Liburan Bu, saya mau ke Surabaya ini. Kamu ke Surabaya? Bisa ya Bu ya? Iya. Boleh. Orang tua saya kan di Surabaya Bu. Perjalanan enggak apa-apa, aman. Kalau pakai sepeda sih kayaknya Oh lolos. iya sih, aman. Iris semangat. Bu Khoria itu ini liburan ini. Bu Khoria itu mana? Saya Sampang, Pak, tapi orang tua saya di Surabaya. Jangan bawa tas, Bu. Berapa kan? Lah nggak bawa tas sih, terus bawa apa loh, Pak? Ya, tasnya dipaketkan saja. Kalau bawa tas banyak-banyak, kalau mudik. Suami orang Madura, jadi pindah ke Madura. Khusus kan? Kalau yang renang penting bawa dompet buat itu, itu.